Halo, sampai ketemu lagi dengan saya, channel saya Yuli Zartika. Baiklah, hari ini saya akan podcast teman saya sendiri, teman kuliah saya. Tapi sebelumnya tolong di-subscribe ya, nonton dan like dan share. Dan jangan lupa tekan loncengnya biar tayangan saya semakin bertambah. Terima kasih. Baik, kita akan ketemu orangnya. Halo, selamat Halo, siang. selamat siang Bu Apa Yuli. kabar Pak Puji, puji Amon? Tuhan sehat Bu. Bu Yuli gimana? Sehat. Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Semenjak pandemi ketemu di online aja Bu. Iya ya, ngomongnya di chat-chat aja ya. Betul. Dari mana tadi? Ajak keliling-keliling keluarga. Biasalah weekend. Tiap minggu ya, tiap minggu sama teman, sama keluarga ya. Iya, tiap minggu udah wajib itu. Udah wajib ya. Iya. Dan mereka sudah tahu ya tiap minggu tuh mereka harus kemana gitu ya. Iya, tergantung permintaan mereka kan mau ke jalan-jalan katanya. Iya, tadi pagi ke gereja dulu ya. Iya, pagi-pagi tadi jam 7. Iya. Ya makasih ya sudah Siap. mau datang memenuhi undangan saya. Udah lama ya saya invite belum bisa Iya, waktunya. itulah, Bu. Saya sengaja spesial nih kita aturkan. Iya. Kita penuhi undangannya. Iya, saya terima kasih sekali. Gini, saya sebenarnya ya kita bincang-bincang tentang Pak Amon kan. Sekarang kan saya lihat Pak Amon sekarang sibuk sekali ya. Padahal situasi pandemi, tapi kok sana ke sini. Itu karena tuntutan apa ya? Ya, itu tuntutan pekerjaan juga sih itu, Bu. Pekerjaan. Tapi sebelum kita mulai, kayaknya ini dari Sumatera ya, Sumatera Iya. Utara ya. Kampungnya di Saya mana? asli orang Medan, Bu. Orang Medan. Tapi dari Medannya itu Orang jauh, ya kan? Hmm. Jauh dari Medannya, bukan Medannya. Seperti itu. Oh gitu ya. Pak Amon udah lama ya di Batam? 2012 bulan 2 lah. 2012 bulan 2. Ya. Tapi sudah banyak lah ya, misalnya kerja di perusahaan atau apa gitu ya. Iya, tahun 2012 bulan 4 saya bekerja di manufacturing dulu di Muka Kuning. Di Muka Kuning ya. Di salah satu perusahaan Jepang di Muka Kuning. Lalu habis itu 2 tahun saya bekerja lagi di Galangan, di Sipiat. Di Sipiat. Di Tanjung Uncah. Konting. Konting semuanya konting. Oh, disiplin ilmunya konting kan? Saya SPD, Bu, sarjana SPD. pendidikan akuntansi. Sama dong. Tapi akuntansi ya. Iya, sarjana. Tapi jangan salah, SPD itu kan pendidikan. Jadi kita bisa mendidik orang bagaimana memahami akuntansi ya. Iya, psikologinya ada. Ya, kita lebih dikit lah daripada yang biasa gitu kan. Walaupun accountingnya sedikit down, tapi psikologinya ada. Iya. Gitu ya. Cara menyampaikan kita punya ilmu sendiri kan, Betul. pendidikan kan. Betul. Dan kita SPD itu untuk accounting tidak takut dengan bersaing gitu ya. Betul. Sama yang lainnya. Ya bersyukur sih kadang-kadang kita bisa jadi guru, kita bisa jadi akuntan, kita bisa jadi kerja di perusahaan, kita multifungsi sih. Betul. Ya, tidak monoton gitu ya, karena SPD itu kan 2 ijazah ya. Iya, akta 4 sama ilmunya kan. Ilmunya ya, dua-dua kita bisa gunakan. Ya bersyukurlah. Tapi Pak Amon, saya heran ya, di CV Pak Amon itu ada SH. Sekarang ambil MAK ya. Iya. Kemudian ada lagi BKP, CES, CTT, CPTT, CTP, CTA. Iya. Itu banyak sekali. Maksudnya kenapa ngambil banyak sekali? Ada tujuan apa gitu? Apa memang ingin nuntut ilmu atau ada apa gitu? Ya, itu untuk menambah pengetahuan juga, Bu. Jadi dengan zaman sekarang kan harus serba bersaing ya, baik dari sisi keilmuan, pengetahuan, pengalaman. Jadi dengan cara itu kita bisa nanti memahami dan mendalami ilmu yang kita bidangin gitu. Jadi sekarang saya itu fokusnya di bidang akuntan, perpajakan, dan sedikit hukum bisnis. Jadi makanya saya ngambil SH kemarin ya untuk mendalami hukum bisnis seperti itu. Sebentar, hukum bisnis berarti SH ya, sarjana hukum tapi di bidang bisnis. Iya. Sekarang kan accounting kan. Iya. Tapi kenapa lari ke hukum bisnis? Maksudnya ya bisnis ya ada accountingnya. Kenapa ada hukumnya gitu? Apakah dalam kesehariannya atau berhubungan dengan perusahaan, dengan pihak pajak itu sering betul. terjadi? Betul, ada hubungannya kan. Saya kan konsultan pajak nih, sudah berizin berpraktek. Jadi ya kita sering kali menemukan klien itu terkendala di bidang hukum.
hukum baik dari sisi perpajakan ataupun Ya. dari sisi perdata. Nah, justru karena itu ya kita coba memenuhi keinginan dari si klien tersebut dengan cara dari kitanya gitu. Dari kitanya kita penuhi keinginan mereka dari sisi accounting, perpajakan dan juga sisi hukum. Contohnya kan kita memberikan advisor terkait dengan pengetahuan di bidang perpajakannya, baru apa saja nanti dampak apabila dia salah tidak melakukannya seperti itu. Jadi justru itu kita mengisi diri dulu di bidang hukum itu. Berarti membentengi diri ya, Betul. membentengi diri bagaimana terjadi sesuatu jika kita mengurus suatu perusahaan yang ada bermasalah dengan pihak pajak. Betul. Oh, Jadi gitu kan ya. karena saya sudah mempunyai izin pengacara pajak. Padahal saya belum SH seperti itu. Oh gitu Jadi, ya. Aduh, hebat sekali ya sudah punya izin pengacara. Sudah izin kuasa hukum pengadilan pajak. Tapi sudah bisa menemani atau mendampingi mewakili si perpajakan, tapi belum boleh beracara gitu. Jadi oleh karena itu ya kita lari sedikit ke hukum, ke sarjana hukum supaya bisa kita beracara seperti itu. Saya sangat tertarik dan heran. Pak Amun kan SPD ya. Sekarang ketua Asosiasi Konsultan Pajak itu ya. Iya. Di dalam akuntansi konsultan pajak itu kan banyak yang SEAK gitu ya. Kok bisa terpilih? Apa kelebihan kok bisa terpilih? Apa kelebihannya gitu sehingga terpilih gitu? Mujur itu keberuntungan atau laki ya. Jadi di Indonesia kan dulu konsultan pajak itu ada 2 ya. IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kedua kami Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Dan sekarang sudah 4. Ada Perkopi, Perkumpulan Konsultan Pajak dan lain-lain Indonesia. Baru ada P3KPI yang baru terbit tahun ini. Nah, kami yang kedua ini. Jadi kebetulan di Kepri itu di Batam belum ada AKP 2I. Itu hanya IKPI. Sebentar. Ini maksudnya sebenarnya ininya semuanya sama kan? Sama-sama konsultan pajak. Kenapa nggak bisa digabungin satu, dijadiin satu? Kalau KAP oke lah, kantor akuntan publik kan. Tapi kalau konsultan pajak ini kan kenapa harus buka A, B padahal tujuannya kan sama. Itu kepentingan masing-masing sih yang pendiri-pendirinya sih. Cuman ada kelebihan dari setiap asosiasi juga. Seperti kami ya, kami menerima rekan-rekan ataupun konsultan pajak yang belum berpraktek, tapi di level anggota media gitu. Tapi kalau yang sudah berpraktek itu anggota utama. Seperti asosiasi yang lain ya. Yang pertama itu konsultan pajaknya harus yang sudah izin yang lulus BKP dulu, yang sudah punya gelar BKP baru bisa masuk di asosiasi mereka itu. Tapi kalau di AKP 2I dan Perkopi dan P3KPI dia terima asalkan sepanjang dia sudah memiliki pengetahuan yang luas terkait perpajakan, dibuktikan dengan berepet AB. Seperti itu. Dia bisa masuk ke asosiasi itu, tapi sebagai anggota media, bukan utama gitu. Tapi sebentar. Di sini kan nanti mungkin ada teman-teman kita ya, yang mungkin pengen jadi anggota tapi dia nggak lulus, nggak lulus tapi dia nggak punya berepet AB, gimana ya, Pak? Oh, itu syaratnya harus punya berepet AB. Jadi kalau belum punya, kita di AKP 2I punya pelatihan mengambil berepet AB, ada 3 bulan. Kita semenjak COVID ini kita sudah 6 kali buat di Kepri, tapi online. Jadi waktu AKP 2I ini berdiri di Kepri, Pak Amun orang pertama jadi ketua atau sudah orang pertama? Iya, karena saya yang bawa ke sini. Oh, jadi hanya laki aja itu, karena saya yang bawa ke sini. Oke. Dan teman-teman mengusulkan saya seperti itu. Oh gitu. Berarti AKP 2 ini ada surat izinnya ya? Ya, itu resmi di bawah kementerian. Ada PMK-nya yang mengatur. Berapa anggotanya ya? Di Kepri sudah hampir 50. 50 anggota. Karena kita sudah ada, saya kan di Kepri ya. Kepri membawa 3 cabang. Cabang Batam itu ada ketuanya, cabang Balai Karimun ada ketuanya 1, baru cabang Tanjung Pinang Bintan. Jadi kita kalau Kepri sekitar hampir 50. Tujuannya apa dibuka AKP 2 itu? Ya, itu tujuannya ini AKP 2 ini ya sebagai wadah orang-orang, wadah para konsultan pajak yang memiliki ya
pengetahuan luas walaupun belum berpraktek. Di sinilah tempat berkumpulnya, ada Iya. payungnya ya. Yang selama ini mereka berpraktek itu secara ilegal, tapi dengan cara masuk ke bukan berpraktek ya. Selama ini mereka beraktivitas sebagai konsultan pajak, membantu WP, membantu pemerintah menghimpun keuangan negara, tapi belum ada payungnya. Nah, dengan adanya KP2 di Kepri ini, para rekan-rekan kita yang sudah bekerja sebagai akademisi, dosen perpajakan, pegawai perpajakan di satu perusahaan, kita tampung, kita gitu gabung ya. di asosiasi ini, kita buat pelatihan-pelatihan karena ada SKPPL-nya juga. Jadi dengan cara itu mereka akan selalu update. Nah, jadi di saat ada WP membutuh bantuan dari mereka, mereka sudah bisa nantinya gitu mendampingi seperti itu. Jadi ada visi misinya ya. Ada juga iuran anggotanya ya. Ya, seperti untuk kita kan AKP2 ini kita kan visinya itu sebagai mitra terpercaya Direktorat Jenderal Pajak. Jadi setiap anggota yang masuk ya dibebankan iuran, Bu. Ada iurannya sekitar itu murah sih. Murah, ada anggota media 350 setahun. 350.000 setahun. Setahun loh. Mahal ya. Mahal. Ke saya anggota utama 500.000 setahun. Seperti itu kan murah. Kemudian kalau kita sudah jadi anggota, apa jaminan kita sebagai anggota AKP misalnya apa yang diberikan oleh asosiasi? Yang asosiasi tidak memberikan apa-apa, cuman hanya sebagai payung hukum. Payung hukum dari para konsultan-konsultan ini berpraktek itu bekerja itu melakukan aktivitasnya sebagai konsultan pajak, baik yang sudah punya izin praktek atau tidak, ada payungnya. Seperti dengan ada payung ini sedikit mereka ternaungi gitu, Bu. Jadi pengetahuannya itu pun selalu terupdate karena di asosiasi itu kan setiap ada peraturan itu yang pertama dapat adalah asosiasi kan, yang bisa memberikan ilmu-ilmu yang terupdate kepada mereka. Kalau keuntungan ya gak ada keuntungan dari sisi pribadi mereka dengan cara masuk AKP2 mereka jadi dapat klien tidak, atau dengan cara AKP2 masuk ke mereka AKP2 dapat gaji tidak. Ya kalau mau cari klien cari sendiri. Itu. Ada nggak KP2I itu menentukan harga misalnya, ini kan kita kan dalam satu naungan misalnya, misalnya kalau untuk perusahaan ini harganya ya kita nentuin kan tarif kalau kita dapat servis sekian, sampai ke sana nggak? Nah di asosiasi tidak diatur itu, Bu. Tidak diatur itu ya? Diaturnya itu paling di kumpulan-kumpulan daerah, satu daerah seperti itu. Contohnya ya supaya jangan bentrok nih harga kita gitu kan. Kalau perusahaan perusahaannya UMKM sekian lah kita sepakati range-nya. Range itu range, Bu. Range. Iya, maksud saya begitu. Range-nya. Jadi kalau dapat WP-nya badan ya PMDN sekian range-nya dengan omset sekian gitu ada. Itu tapi asosiasi tidak mengatur itu, Bu. Hanya sekumpulan satu daerah supaya sesama anggota supaya saling mengetahui gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan Pak Aman kan bilang kalau mau jadi anggota itu kan harus beri PAB ya. Iya. Kemudian skill yang lain? Ya skill yang lain ya boleh boleh. Harus sarjana akuntansi atau minimal D3. Minimal D3 ya. Oh gitu D3. Ya. Tidak boleh SMA. Tidak boleh SMA ya. Jadi sejauh ini sudah 50 anggota ya. Sampai 50 lah. Kalau ada misalnya gini Pak Aman. Kadang-kadang kita mendirikan sesuatu organisasi itu kan ada hal yang kita ingin dapatkan dari situ kan. Iya. Misalnya ada nggak pernah kejadian anggotanya itu mengalami masalah misalnya dari seksi perusahaan itu berhubungan dengan pajak sehingga diperiksa atau apa sehingga asosiasi harus turun tangan gitu, ada nggak selama ini? Sejauh ini karena Kepri masih muda ya, Bu, baru jalan 2 tahun, belum ada ya? Belum ada. Jadi selama ini anggota kita mendampingi WP sesuai dengan visi dan misi kita di Kepri itu ada 3 saya kasih kepada tim saya. Yang pertama itu edukasi WP-nya, itu yang pertama. Semua tim saya atau member AKP dan Kepri saya tekankan itu pertama edukasi, kedua servis, berikan servis yang full, yang memuaskan WP. Baru nanti yang ketiga baru fee. Kalau yang 2 yang terlaksana, Bu, yang ketiga pasti naik ya. Pasti naik seperti itu. Jadi bukan kita fee duluan yang kita cari, bukan. Kita edukasi dulu WP-nya. Kalau WP-nya sudah merasa ternyata saya salah seperti selama ini.
Karena selama ini kan WP itu karena ketidaktahuan, Bu. Banyak WP itu tidak patuh karena ketidaktahuan, Bu. Ketidaktahuan mereka dengan aturan itu. Iya. Jadi mereka melakukan itu ya biasa-biasa saja. Jadi dengan adanya kita edukasi tuh WP, baru kita kasih servis. Nah, baru kita ngomong fee. Seperti itu, Bu. Jadi gini, saya kan gini. AKP 2I itu rata-rata praktisinya dari akuntan ya, misalnya akuntansi, rata-rata lulusan accounting lah, karena pekerjaannya seperti itu. Yang ditangani juga perusahaan, perusahaan itu yang kita tangani juga accounting juga gitu. Maksud saya, kenapa perusahaan dalam gambaran Pak Amon ya, kenapa perusahaan itu selalu membutuhkan konsultan pajak, padahal mereka punya karyawan juga akuntan loh. Mungkin ada juga sarjana S2, tapi mengapa mereka membutuhkan konsultan pajak? Kalau dari sisi ilmu bisa dibandingkan nggak jauh-jauh beda ya. Kenapa kadang-kadang konsultan pajak itu kalau udah dipakai mereka merasa pede, dan dari sisi pajak, kantor pajak, kok mereka lebih yakin, atau mungkin kalau konsultan pajak yang maju kok mereka lebih percaya gitu ya. Itu kenapa? Kenapa seperti itu? Itu dilema di lapangan itu, Bu. Dilema di lapangan karena gini ya. Itu kan ini menurut saya, Bu ya. Menurut saya ya. Karena gini. Satu perusahaan itu apabila sudah punya akuntan, sudah punya bagian pajak, tapi tetap pakai konsultan. Itu menurut saya sih kenyamanan, Bu. Kenyamanan dalam bidang apa? Kita dari sisi luarnya saja, Bu ya. Kenyamanan dalam bidang, kalau kita pakai konsultan, contohnya konsultan pajak Amon Silaban, padahal di satu PT A ya. Ini si KKP Amon Silaban ini sudah menjaga, sudah ada kode etiknya, Bu. Sudah ada kode etik yang dijaga, ya. Sudah ada kode. Nah, tapi apabila dia tidak pakai konsultan, memakai stafnya itu, Bu, ini staf ini bisa cabut, Bu. Bisa kabur kan? Kalau udah kabur mau cari di mana, Bu? Makanya saya bilang kenapa kenyamanan, mereka pakai konsultan ini ya nggak bakalan lari, Bu. Ada kode etiknya, bisa tinggal cari itu di Sikop tuh, namanya, izinnya di mana, praktek kantornya di mana, tinggal cari kan. Karena seperti itu ya. Kenyamanan itu dari luar. Satu kenyamanan. Cuma kan kita tahu gini, ada apa? Misalnya ada yang lain nggak? Misalnya gini. Kita kan kadang-kadang kan kerja di perusahaan, kadang-kadang ada surat pajak datang, misalnya kan, kita juga punya konsultan, tapi sebelum kita kembalikan ke konsultan kan, mungkin hal seperti ini kita langsung lah. Tapi kadang-kadang orang pajak ini banyak lah tanya ini itu gitu. Padahal misalnya di perusahaan kita sendiri kan malah ada yang ngerjain pembukuannya itu dari misalnya lulusan luar negeri gitulah ya. Misalnya tidak diragukan lagi dari sisi accounting. Tapi kenapa kalau kita bilang ya udahlah Pak, nanti sama konsultan pajak aja. Selesai gitu. Itu tadi kan pertama kenyamanan, Bu. Gitu. Kedua itu memang legal standingnya, Bu. Maksudnya legal standing artinya gini, kita berdiri sebagai konsultan pajak kan sudah mempunyai legal standing. Satu, untuk membuka satu praktek konsultan itu kan nama konsultan kan harus berada dalam satu asosiasi. Yang keempat tadi. Baru kedua sudah mempunyai kode etik, Bu. Punya kode etik. Baru yang berikutnya nanti kan dilapor SPT, Bu. Itu kan dilampirkan nama konsultan pajaknya, Bu. Contohnya perusahaan Ibu. Konsultan pajak, konsultan atau KAP? Kita KKP. Kan itu di dilaporkan SPT, ya. Di SPT itu kan ada itu kan. Nama konsultan pajak, Ibu Amon Silaban, di situ nomor yang dilampirkan kan. Jadi dengan kata lain ya, si WP tersebut, si perusahaan yang dibantu oleh si konsultan pajak ini sudah lebih yakin dan percaya dan nyaman karena itulah bidangnya. Seperti itu. Dan dia sudah mengetahui dan sudah update ilmu terkait dengan peraturan itu, terkait dengan permasalahan mereka, daripada si karyawannya itu yang sebenarnya kita nggak bilang karyawannya yang lebih pintar dari kita, bukan. Tapi kan karyawannya kan bukan hanya pasti selama ini bukan up to date gitu kan, dan kecuali kalau karyawannya itu bergabung satu asosiasi gitu sebagai praktisi juga gitu, Bu. Jadi makanya mereka itu kalau ada contohnya SP2DK datang surat cinta dari pajak itu, kita bilang surat cinta itu dari pajak. Ya itu kadang-kadang aduh stres. Apalagi zaman sekarang itu SP2DK itu banyak, Bu, ya. Ada sampai ribuan sekarang SP2DK terbit. Nah, dengan dihandle oleh konsultan pajak ya, para
rekan-rekan kita, mitra kita di JP lebih percaya, oh ternyata sudah dipegang konsultan pajak. Jadi udah nyambung Bu, nyambung dia. Ya, gitu. sebenarnya sih gini ya, ada juga sih ya, yang pertama kenyamanan saya, ya Iya. saya akui lah Iya. ya, mungkin pihak pajak itu lebih, bukan soal apa, mungkin lebih percaya sama konsultan karena dia Iya. punya kode etik atau Iya. apa ini. Kadang-kadang ada juga loh dari konsultan pajak itu mereka keluar, mereka nggak jadi konsultan Iya. karena ada perusahaan yang nawarin pekerjaan lebih bagus, salary yang lebih bagus, mereka masuk ke perusahaan. Iya. Tapi tetap juga ya. Pakai, iya banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Tetap juga enggak, kalau misal perusahaan itu pakai konsultan, tetap juga dia sebagai dulu pernah konsultan juga enggak dipakai tetap. juga, tetap Itu dipercaya mungkin satu konsultan pajak. karena legal standing satu kemungkinan legal standing. Nah, itulah mungkin ya, satu kan legal standingnya kemandirian dia dulu sudah menjadi konsultan pajak, tiba-tiba karena ada tawaran lebih tergiur bekerja satu perusahaan dengan gaji tinggi, dia meninggalkan konsultan pajaknya. Berarti kan dia tidak legal standingnya itu tidak konsultan pajak lagi Bu, seperti itu. Iya. Beda hal dengan saya kan sambil bekerja juga nih konsultan pajak gitu. Beda hal ya, saya memang tetap pertahankan konsultan pajak, tetap mempertahankan posisi saya sebagai karyawan. Itu tidak ada dualisme ya? Tidak ada. Tidak mengganggu dan perusahaan masih bisa menerima. Perusahaan sejauh ini menerima saja. Wah, itu berarti malah mendukung. Berarti Pak Amon mempunyai kelebihan yang agak istimewa ini, mungkin, sehingga perusahaan mungkin dia melihat, oh ini orang baik-baik ini, OBB nih Bu gitu. Orang baik-baik gitu. Oh gitu ya. Tapi saya tanya ya. Ada nggak mafia pajak? Misalnya kita kan tadi kan hanya berbicara masalah kode etik ya, karena dia ahli, dia update. Tapi masalah etika diri sendiri pribadi, personal gitu, tidak ada yang bisa mengukur, benar nggak? Betul. Benar nggak? Betul Bu. Saya nggak bisa ngukur bahwa Pak Amon ini misalnya jujur atau enggak, ya. Misal ini contoh lah. Kecuali kalau ada mesin kejujuran di sini kan? Iya. Misalnya gini, anggota Pak Amon, misalnya kan tadi kan masuk berdasarkan briefed ya. Tapi Pak Amon tidak pernah menguji dia itu dulu karyawan apa, dia sebagai apa, nggak ada itu kan. Dia hanya diuji briefed AB, mungkin disiplin ilmunya accounting gitu kan. Tapi kejujuran orang tidak bisa ukur kan. Ada nggak misalnya anggota AKP 2I yang ketahuan sama Pak Amon lah ya, ketahuan bahwa dia itu bekerja sama perusahaan kan banyak ya untuk merendahkan income atau memperbanyak biaya itu kan, itu semua untuk menghindari pajak atau sesuatu lah yang diinginkan oleh perusahaan kan, kita tidak tahu misal gimana, ada atau masih ada nggak yang berpraktek seperti itu? Nah ini kan ada pepatah mengatakan seperti ini kan Bu. Slogannya kan, motonya orang bijak taat pajak ya Bu ya. Iya, itu hanya slogan. Itu Bu, memang harus dilakukan seperti itu. Iya. Kalau tidak ada orang mengatakan, berarti kalau dia nggak taat pajak, berarti itu belum bijak. Belum bijak. Jadi kalau konsultan itu orang bijak hemat pajak. Orang bijak hemat pajak. Jadi dalam kata lain kita hemat, tapi tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada Bu, peraturan perpajakan yang ada. Di situ dia hemat dari sisi apa? Ya dari sisi ya tax ada kita terapkan itu, kita masukkan tax planningnya, tax manajemennya, baru reviewnya, tax reviewnya. Jadi itu kita masukkan Bu di dalam, dan itu tidak lari dari ketentuan umum perpajakan Bu. Jadi dengan seperti Bu katakan tadi, mengurangi pajaknya. Kalau mengurangi pajaknya tidak sesuai undang-undang itu salah. Iya betul. Jadi selama ini yang kita terapkan itu mengurangi pajak sesuai dengan undang-undang. Boleh ya? Boleh. Itu diperbolehkan asalkan sepanjang sesuai dengan KUP, peraturan perpajakan seperti itu Bu. Jadi ya itu selalu kita tekankan ke anggota kita, kebetulan masih sedikit ya anggota kita ya. Jadi ya kita tekankan ya itu boleh menghemat pajak, silakan, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang ada. Gitu. Tapi ada nggak ya, saya kan misalnya ada nggak yang bekerja sama misal kong kali kong lah gitu, seperti itu gitu. Nah untuk sejauh ini tidak ada Bu. Tidak ada ya. Tidak ada, sejauh ini tidak ada ya. Tapi ya kita kan yang berpraktek pun sedikit masih di AKP 2 ya. Kebanyakan kita itu dosen, baru akuntan atau pekerja perpajakan. Kebanyakan kita dosen Bu.
hampir setengah kita dosen Anggotanya ya? anggotanya ya, Oh gitu dosen ya? pengajar perpajakan. Oh Baru begitu sebagian ya? lagi pegawai akuntan Mhm di mhm perusahaan. Yang mhm. berpraktek kita baru hitungan jari, Bu. Hmm. Seperti itu. Jadi, dengan berdirinya AKP2I ini ada, banyak keuntungannya ya? Banyak Ya, keuntungannya ya? sedikit kita membantu pemerintah, Bu, apalagi masa pandemi sekarang, Nah, Bu, ya. heeh, iya. Kita Mhm membantu pemerintah menghimpun penerimaan mhm negara, membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan WP. Karena kita sadar, Bu, mhm ya, WP mhm itu kan antara dua memang, mhm. antara tidak tahu atau pura-pura tidak tahu gitu ya. Antara ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu mereka Tapi ini. yang banyak yang pura-pura tidak tahu? Nah itu saya tidak tahu Ah. di lapangan gitu. Tapi yang kita lihat di lapangan memang WP-nya perusahaan-perusahaan kecil ya khususnya Bu, Mhm. UMKM ya, karena Mhm. ketidaktahuan Bu. Oh Dia gitu langsung ya? punya pemikiran, Mhm. pajak itu langsung takut duluan Bu, Betul langsung betul. takut duluan. Heeh. Padahal pajak itu tidak perlu ditakuti, Mhm cuman diikutin aja, dilakukan. mhm. Dan itu kan pajak kan self assessment Bu. Betul betul. Dengan diri kita Heeh. sendiri ya, kita laporkan dengan pengungkapan kita sendiri, laporan kita sendiri gitu. Jadi itu baiknya sekarang pemerintah Bu ya, dikasih Mhm ya, lu lapor pajak lu ya terkait dengan berapa penghasilanmu bayar deh. mhm mhm Kamu berapa penghasilannya? Kamu yang tentukan jujur kamu aja gitu kan. mhm. Jadi terkadang ya pihak Fiskus itu menguji kepatuhannya karena dilihatnya mungkin dengan data-data konkret yang lain. Mhm. Oh ternyata si PT ini melaporkannya penghasilan sekian, padahal saya dapat datanya Nah sekian iya loh. benar. Nah itulah makanya di SP2DK ataupun di SP2 Mhm Bu mhm. untuk menguji itu. Sepanjang memang tidak kita melaporkan dengan kejujuran tadi, itu yakinlah pasti itu nyaman dan lancar seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya. Ya, Bu. Kadang-kadang kan, perusahaan ini kan tadi yang kita bicarakan tadi sama Pak Amon tidak tidak ketahuan sama mereka, Iya, bahwa apa-apa yang harus disampaikan iya, kalau kita ingin membuat laporan ya. Sekarang kan misalnya gini, perusahaan tersebut, dari sisi, laporan itu tidak lengkap. iya. Sementara, mereka minta bantuan dari AKP2I untuk Hmm, membuat suatu laporan. iya. Apakah, bisa bisa diterima dengan data yang tidak lengkap? Atau, apakah ambil inisiatif mengarang-ngarang? Itu Oh, gimana seperti itu? nah, Karena kalau kalau enggak seperti itu enggak bakalan jadi loh ya laporannya itu. sekarang gini Bu, Mmm, tergantung perusahaannya Bu. Kalau perusahaannya tadi masih kategori UMKM ya, mhm seperti yang sering kita lakukan itu seminar terkait UMKM ya, mhm itu kan pemerintah sudah memberikan peraturan itu mulai dari 2016, mhm 2013, 16, mhm 18 ya. Ada kemudahan sekarang kan, ya perusahaan itu tidak perlu membuat satu pembukuan, cukup dari omsetnya saja mhm dilaporkan, yang sekarang 0,5% ya. Jadi kalau dikatakan tidak lengkap di mana gitu kan. Kalau contohnya perusahaannya masih perusahaan UMKM Bu, mhm. itu nggak perlu pembukuan, Nggak perlu nggak pembukuan perlu ya? pembukuan, cukup rekening koran, laporan penjualan dia, di dalam rekening koran, Mhm udah itu sudah bisa kita laporkan di dalam SPT Bu. mhm. Oke, ini Mhm, kalau UMKM loh, iya. tapi kalau perusahaan besar, Kalau kadang-kadang kan juga perusahaan besar, yang, perusahaan tersebut tidak peduli tentang pembukuan kan, iya. tiba-tiba mereka minta kita bikin, itu gimana? Nah, kalau seperti itu kalau jumpa dengan saya, itu pertama saya berikan dulu risiko sama dia. Itu Oke, risiko yang mereka lakukan selama ini. Kalau mereka bilang itu tidak tahu, kita kita heeh bilang itu antara dua tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. heeh, Dia sudah perusahaan mhm besar, artinya mhm sudah omsetnya sudah di mhm atas mhm 4,8. mhm. Nah, jadi ya dengan cara itu ya kita berikan risiko dulu supaya Terus? mereka tahu oh ternyata risiko saya seperti ini nanti seperti ini. Mhm Ah, pasti diperiksa. Dari mhm periksa nanti ada denda gitu mhm kan. Nah, mhm jadi dengan itu baru kita edukasi. "Oh, mhm Ibu nggak bisa, Bu, seperti itu, Pak, nggak bisa. Jadi kalau Bapak sudah perusahaan seperti ini, sudah mhm wajib pembukuan, mhm Bu. Jadi Ibu sudah membuat laporan keuangan setiap mhm bulan. Ibu mhm kan punya accounting. mhm Kalau Ibu sudah punya accounting, tinggal minta aja laporannya. Kalau Ibu tidak punya accounting, Bu, saya juga mempunyai jasa accounting service. Ya, silakan kita siap bantu mhm. seperti itu gitu. Kita berikan dulu risiko, baru kita edukasi, kita servis, baru kita tawarkan. Oh, udah deh, saya tertarik sama Bapak deh. Udah saya minta proposal deh. Berapa Oke, accounting service tapi gitu. kan, Bapak bisa membuat suatu laporan walaupun data yang begitu tidak lengkap, yang tidak bisa dipenuhin sama mereka. Mereka sudah tahu resikonya, tapi mereka Hmm. tetap tidak bisa, itu gimana? Ya kan laporannya itu kan ya laporan yang seperti apa dulu yang tidak lengkap ini Bu.
Contoh kan, kalau Ibu katakan tadi neraca laba rugi tidak ada, ya tinggal buat, Bu. Ya, Nah, itu bukan kalau laporannya. kalau Maksud rekening saya koran data. tidak ada, rekening koran mau berapa tahun pun tinggal Kayak minta ke bank. mhm, Nah, mhm, kalau yang masalah itu penjualan tidak ada, tinggal mhm, ditanya kan, mhm, ditanya, mhm, dilihat rekening koran. Rekening koran mhm, baru nanti setelah kita analisa, kita review itu laporannya, mhm. kita interview lagi. Ini uang apa masuknya, uang apa. Nanti kita uji arus kasnya, arus kas Iya, masuk sama kas keluarnya. Baru nanti kita uji. Nah, masalah dokumen tidak ada, itu yang paling masalah. iya, Dokumennya itu tidak mhm, ada. mhm, Baru nanti kita berikanlah satu, udah kita edukasi, kita servis, kita berikan warning, nanti ke depannya tidak boleh lagi seperti ini, Bu. mhm, Gitu. Ya, jadi dengan kejadian perusahaannya Ibu seperti ini, kami tidak boleh bertanggung jawab. Oleh karena itu kami berikan satu surat, mhm. namanya surat pernyataan direksi. Jadi mereka harus menandatangani surat itu, Bu. Oh, harus ada surat ya, dari Jadi sisi, supaya kita berikan kepatuhan. warning, kita Mhm. berikan risiko ke dia supaya dia mengikuti, Oh. merubah Oh, nantinya seperti jadi itu. ada aturannya ya? Iya, seperti itu, Jadi, Bu. tidak bisa misalnya kata, mereka, "Udahlah Pak, cincai aja Atur-aturan lah," nggak gitu, boleh. sebisa Bapak bikin gitu, Ya, kalau nggak bisa gitu ya? kalau saya pribadi dan tim member saya tekankan jangan, coba-coba istilahnya mengiyakan sesuatu yang Mhm, tidak bisa kalian lakukan. mmm, Karena nanti kita menjaga nama baik gitu ya. Nama baik hmm, yang kita jaga, bukan nama kita mhm, sendiri. Nama mhm, baik mhm. asosiasi yang kita jaga, Bu. Jadi gini, jadi bisa saya simpulkan, jadi, AKP2I ini tidak bisa bermain ya, Pak, ya, misalnya Kita jaga, kita tetap iya, jaga. karena resikonya nanti besar kan dari Betul. sisi, anggota Iya, sendiri maupun perusahaan itu ya, betul, Bu. heeh. Apalagi, ya tadi saya katakan tadi kenapa, pihak pajak itu lebih percaya dengan asosiasi daripada perusahaan itu sendiri Iya, gitu kan. Itu resiko yang paling berat ya, Pak, betul. ya. Karena kan asosiasi kan mitra mereka, Bu. Mmm, Konsultan pajak itu mitra dari DJP, Bu. Namanya mitra, Bu. mhm. Mitra berarti kan, eee, ya penyambung ya, jembatan. Tapi ada nggak, Gitu. ya ini saya nggak tahu ya, Mmm. mitra itu terjadi kong kali kong gitu Nah, antara, itu dari ya kita nggak ya, tahu ini itu personal antara pihak masing-masing. pertama dan pihak kedua gitu. Ya, itu personal masing-masing. Tapi sejauh ini kita tetap jaga, tetap solid karena di teman-teman kita konsultan yang lain pun kan kita dengar tuh ya. Heeh, Tapi ya kita usahakan karena kita masih muda dan masih mhm, kecil. Justru karena mhm, kecil ini kita tetap solid dulu, kita tekankan dengan prinsip tadi mhm, itu mhm, edukasi, service. Jangan fee-nya dulu. Karena fee-nya sekian, dengan kasus sekian jadi nggak kita terima. Oh, kita nggak mau seperti itu. Contoh nih, ada WP mhm, udah dapat surat cinta dari pajak. mmm, Memang dengan ketidakmampuan ekonomis dia, mhm, kita lihat, Bu, tidak kita mmm. tinggalkan, Bu. Kita Oh, malah mhm, rangkul. mhm, Kita ada asosiasi pernah kita dapat satu WP, memang di tahun-tahun dia berjaya, mhm, dia mhm. lupa dengan pajak. Di tahun sekarang sudah down dengan Heeh, Covid, iya, dia tidak ada lagi kemampuan ekonomisnya, Bu. Malah mmm, rumahnya terjual, mobilnya mhm, terjual, mhm, rukonya dijual. mhm, Tapi datang surat cinta pada heeh, tahun yang lama, yang jaya dia. heeh, Nah, mau gimana dibuatnya? pusing lah, Datang ke kita, mhm, mhm, apa kita biarin? Jadi kita mmm, berikan edukasi, kita iya, servis, kita layanin, Bu. Masalah fee itu nanti. nanti, heeh, Belum ada kontrak fee kita sudah bantu, mhm, gitu mhm. nanti karena prinsip kita di Oh, situ. jadi, toleransi di AKP2I ini, Ah, tinggi gitu iya, ya? karena kita bukan memandang berapa uangnya dulu, penting Mhm, mereka iya, iya, sadar dengan mhm, kesalahan mereka dan tidak akan ya nanti ke mhm, depannya kalau berusaha lagi dia harus taat seperti itu, mhm. Bu. Jadi, AKP2I ini dari mulai membuat laporan ya, Mmm, misalnya laporan keuangan ya, Pak, ya, mmm, biasanya laporan keuangan tahunan atau mmm, bulanan gitu, sampai ada permasalahan ya, misalnya, perusahaan yang kita bikin laporan keuangannya ada surat cintalah dari kantor mmm. pajak, termasuk, selesaikan sampai tuntas. Nah, itu Iya, kita fee-nya sendirilah, beda kita lagi maksud batasin tapi dulu nih, Bu, laporan yang kita buat itu adalah laporan fiskal saja, Bu. mhm, Dengan kata lain, laporan keuangan dari si WP sudah ada heeh, secara komersial, mhm, kita review, mhm, kita koreksi, mhm. kita susunlah laporan fiskalnya, Bu. Iya betul, Setelah itu kita susun laporan fiskalnya baru kita input ke SPT. mhm, Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, kita sudah menyusun laporan fiskalnya iya, dari data laporan yang mhm, kita terima. mhm, Tiba-tiba datang surat cinta, iya betul, terkait dengan temuan mereka. mmm. Itu di luar kita.
Ya, Di luar sekarang saya mau tanya, hmm. di luar memang di luar tanggung Iya. jawab ya. Seandainya mereka kan ada surat cinta, mereka kelabakan gitu. Gimana ini? Mereka datang ke AKP 2I Iya. untuk menyelesaikan ini. Iya. Bisa diterima? Maksudnya? Ya bisa. Jadi kalau di kontrak itu sudah di kontrak kerja kita kan ada kontrak kerja ya Bu ya, surat tugas ataupun surat kuasa yang kita terima untuk menyelesaikan itu ya tergantung seberapa besar isi dari kontrak kita. Contohnya apakah kita akan dalam kontrak itu sudah ikut membantu apabila nanti ada surat cinta terkait SPT yang kita laporkan. Nah, kalau tidak ikut ya kita buat surat lagi. Ya, proposal baru lah gitu ya. Baru. Oh berarti AKP 21 ini komplit ya pengerjaannya mulai dari laporan sampai penyelesaian sampai tuntas gitu ya. Iya, sampai ke input kita pun monthly kita terima, tax review pun kita terima, tax dispute pun kita terima Bu. Oh iya. Sampai pengajuan surat keberatan, banding sampai pengadilan pajak kita ya puji Tuhan sejauh ini sudah adalah diberikan sedikit ya dengan catatan seperti saya bilang tadi ya dengan kita posisi kita sekarang sedikit orang lebih percaya walaupun ilmu kita memang belum seberapa tapi dengan kepercayaan orang itu kita bisa belajar Bu. Iya betul. Makanya seperti pertanyaan Bu tadi itu kenapa gelar Pak Amun ini banyak makin bertambah itu bukan hanya untuk menambah nama tidak Bu. Itu hanya menambah ilmu kita dengan cara itu kita bisa dituntun mempelajari Bu. Seperti itu. Dengan cara kita dituntut mempelajari. Iya. Kalau ditulis itu. Tuh panjang sekali itu. Enggak apa. Nanti lagi ada nambah lagi. Masih ada nambah lagi. Akan nambah lagi itu. Cuman ya tetap pada jalurnya. Pada jalurnya Bu. Hukum, pajak dan akuntan seperti itu. Ya, makanya saya bilang tadi itu semua selain SH ya, itu semua berhubungan dengan akuntan kan? Iya, berhubungan. Dan itu juga untuk menjamin si wajib pajak itu yakin orang yang dipilih sebagai konsultan itu. Tapi bukan menjamin nilai fee-nya bertambah, bukan. Bukan. Tapi kan itu suatu nilai juga Pak, mendapat gelar itu bukan bertambah murah gitu. Pak. Iya, bukan murah. Kita perlu dana juga. Tidak menjamin. Kita malah sering melakukan edukasi secara gratis melalui seminar-seminar. Iya, seminar-seminar ya. Kita beri itu tidak menjamin, cuman hanya menjamin bahwa kita itu memang kita legal standing kita lebih jelas, ilmu kita lebih dapat gitu. Oh gitu ya. Jadi AKP 21 ini mutunya tidak itu juga ya, tidak bisa diremehkan juga ya. Iya, tapi walaupun baru perlu, ya. Masih tetap perlu kita di Indonesia sudah jalan 7 tahun, Bu. 7 tahun ya. Seluruh Indonesia berapa anggotanya? Dari ribuan ya. Bu. Kita provinsi aja sudah puluhan provinsi. Saya kalau mau gabung harus briefet dulu ya. Briefet dulu Bu. Nanti ikut. Karena saya kan sudah MAK ya, Master Akuntan. Nanti dari Uniba ada briefet, ikut aja Bu. Iya, jadi karena gini, selama ini yang kita tahu kan cuma KAP ya, kantor akuntan publik, baik dia sebagai auditnya, baik dia sebagai konsultannya. Tapi satu AKP 2I nggak bisa audit ya Pak ya? Iya, tidak boleh. Tapi kecuali kalau contohnya saya sudah CPA itu bisa, jadi saya buka kantor KAP lagi gitu Bu. Bisa ya? Bisa. Berarti Bapak gabung lagi dengan asosiasi KP? Iya, harus gabung. Dua, tidak ada dilema ya antara ini yang mana harus dikembangin gitu? Karena syaratnya kalau saya mau buka KP nanti saya kan harus masuk asosiasi kan, institut ya akuntan. Jadi dari kita bicara tadi itu asosiasi itu sangat banyak ya kegunaan terutama bagi pajak sebagai perpanjangan tangan mereka gitu kan, menyampaikan pentingnya pajak kan konsultan yang jelasin gitu kan ke wajib pajak itu. Jadi ada nggak sesuatu misalnya dari kantor pajak, misalnya ada kerjasama dalam bentuk apa gitu terhadap asosiasi-asosiasi, misalnya seperti apa? Ada ya Bu kan. Jadi kan kita kan kerjasamanya kan satu kan di bidang edukasi yang sering kita lakukan itu seminar ya, dari pihak DJP selalu kita libatkan. Nanti tanggal 27 kita ada acara seminar lagi gratis Bu. Itu gratis itu untuk anggota aja? Semua untuk umum. Jadi semua untuk umum terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan HPP yang terbaru kemarin. Tanggal 27 kita adakan nih. Jadi kerjasama kita yang pertama di bidang itu edukasi. Yang kedua nanti kita itu selalu dilibatkan apabila ada acara-acara dari Direktorat Jenderal Pajak Bu. Jadi sekarang gini, AKP 2 yang di bawah naungan Pak Amun kan AKP 2I. itu Kepri ya? Iya, Kepri. Pak Amun menaungi Kepri. Kepri betul. Kemudian perusahaan yang di luar Kepri apakah boleh minta konsultasi sama
konsultasi ya boleh-boleh aja, Di Bu. seluruh Indonesia boleh. Boleh-boleh aja. Walaupun dia adalah Di Kepri di domisilinya. Kepri gitu ya. Sepanjang izinnya ada dimanapun Indonesia bisa, Bu. Oh gitu ya. Nah, Berarti seperti tak kemarin saya terbatas bantu ya. di Duri, ada di Kalimantan Oh juga ada iya. saya bantu Kalimantan. satu. Ya ada. Wah, Ada saya bantu. udah jauh juga Di ya. Duri ada, di Hmm. Pekanbaru ada. Udah jauh juga ya. Wah hebat juga kawan kita nih. Ya, itu hanya membantu konsultasi, membantu ya itu nggak masalah, Bu. Jadi sekarang kita mengambil gelar itu tidak sia-sia ya. Iya, betul, Bu. Dari Tujuan satu kita sisi untuk ada ilmunya, dari satu sisi menaikkan image market kita. value-nya juga naik Market ya. value-nya ya. Oh ya, saya dukung itu. Makanya saya lihat banyak kali gelarnya ini. Ya, mudah-mudahan Bu, sehat-sehat terus. Iya. Pak Amon kan tadi mengatakan pengacara Iya, bukan pajak. pengacara itu ya, pengacara untuk dari sisi pajak ya. Iya. Maksudnya pengacara kalau ada sidang gitu Pak Amon bisa ditunjuk gitu ya. Kalau Kuasa sudah hukum sejauh ini sampai saat ini hanya kuasanya aja. kuasanya aja. Kalau Bisa. nanti Untuk beracaranya belum, tapi setelah saya nanti sudah SH sarjana hukum dan sudah mungkin ikut advokat, mungkin saya kan. Maksudnya advokat yang pengacara seperti pengacara itu atau pengacara yang khusus pajak? Enggak pengacara itu. Oh, kan karena gini kan perusahaan itu kan karena kan banding atau apa. Itu kan yang dibahas masalah pajak kan. Iya, itu sudah bisa kita terima sebagai pengadilan pajak izin kuasa hukumnya udah bisa kita terima. Kita sudah mencontohnya Ibu nih perusahaannya mau banding, Ibu sudah bisa memberikan ke saya untuk izin untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Ya, saya yang mengatur tim saya sudah bisa diterima. Ya, karena sudah ada izin kita dari pengadilan pajak. Oh, tapi harus sarjana hukum gitu ya? Ya kalau izin itu tidak. Izin tidak, tapi tidak. Kalau pengacaranya sarjana baru hukum. sarjana hukum. Supaya bisa beracara ya Pak. Harusnya sarjana hukum. Aduh, karena kan ada mata pelajaran hukum acara, kan ada peradilan semu, ada PLKH gitu kan. Baik perdata, pidana, ada peradilan PTUN dipelajari kan. Kebetulan saya sudah semester 7, Bu. Iya. Jadi sudah masuk ke peradilan PTUN, PLK perdata, PLK pidana sudah masuk. Pokoknya tahun depan gelar semua sudah terpampang ya. Ya itu nilai tambah lah gitu ya. Iya. Jadi AKP 2I ini sangat banyak fungsinya ya dan sangat membantu bagi pihak pajak ya. Dan tadi sudah kita bicarakan kalau dari sisi visi misinya tidak ada kong kali kong, tidak ada mafia di dalam itu ya. Kalaupun ada itu resikonya sangat berat ya. Iya, itu tergantung ke individual masing-masing. Cuma dari kitanya tidak bisa menjamin juga ya. Kita selalu tegaskan tidak boleh main-main. Iya betul. Kalau ada kendala kita selesaikan sama-sama, diskusi. Jadi kita sifatnya itu di Kepri ini diskusi Bu dan sharing ilmu. Jadi kalau kita kendalanya seperti ini, kita ajukan di grup. Nanti teman-teman pada bantuin di grup itu. Oh gitu ya. Jadi walaupun tanpa mengharapkan imbalan Bu. Iya betul. Jadi ada kendala kita menghadapi WP ini kita langsung submit di grup. Nanti grup itu akan membantu. Oh, saya pendapat seperti ini. Menurut saya seperti ini. Seperti itu. Ya, jadi sejauh ini anggota support ya. Support. Sejauh ini support ya. Walaupun pasti ada pro kontra ya. Ataupun dilema itu wajar ya. Itu ya yang mengatakan, apa untung saya masuk AKP 2 ini. Saya nggak dapat apa-apa, malah saya bayarin iuran terus gitu kan. Gitu ya, itu wajar ada seperti itu. Tapi ya itu karena pertama. Tapi setelah dia karena dulu ya semenjak sebelum pandemi kan kita selalu aktif ya. Sekarang setelah pandemi pun kita coba aktif dan melalui online ya. Dengan kata lain kita tidak tuntut anggota itu harus ikut. Ya di saat ada waktunya ikut. Gitu. Jadi dengan pihak pajak sendiri kayaknya mitra itu sudah kayak temen lah ya, diskusi atau apa. Dan acara, mereka selalu kita diundang. Jadi kita pun kalau punya acara kita undang mereka. Jadi AKP 2I ini kalau menenangkan perusahaan itu enak ya. Dapat surat cinta kan kalau perusahaan kan kaget, takut. Kalau sebagai itu menenangkan mereka juga gitu ya. Kalau kita kan di khususnya kan dapat surat cinta kan senang. Dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan kan. Misalnya dapat surat cinta tentang WP, dapat surat cinta, senang. Tapi jangan gara-gara senang itu kita sengaja membuat. Bukan, tidak ya. Itu yang pasti kita tekankan itu akan kita hindari. Jadi sebesar apapun kesalahan WP kita itu, kita edukasi dulu. Kita tetap pertama edukasi. Oh nggak boleh seperti itu Pak. Itu salah Pak. Ini peraturannya Pak, ini dasarnya. Oh ya salah ya Pak, iya. Silakan Pak berubah. Kalau Bapak, saya nggak sanggup Pak, akuntan saya nggak sanggup. Oh
Pak tenang Pak, kita juga punya usaha di bidang itu. Ini proposalnya. Kan langsung gitu. Jadi kita berikan kenyamanan kepada WP itu secara puas gitu ya. Jadi gini ya, SPD yang dimiliki itu tidak sia-sia ya, karena di dalam AKP 2 ini itu sudah tersalurkan ya waktu saat kita mengajar mereka. Karena kita guru kan. Guru kan lebih memahami lah. Kan kita ada belajar bagaimana memahami orang gitu kan. Seperti ini begini, seperti ini begini gitu kan. Tidak sia-sia ya. Nah sekarang saya mau nanya, itu gelarnya banyak. Kan kerja juga sebagai ketua AKP 2I, konsultan pajak juga, kerja di perusahaan juga. Ada keluarga, itu gimana ngaturnya itu? Intinya itu di istri. Kuliah juga berapa tempat ini? Gimana ini? Intinya semua itu di istri, Bu. Istrinya kenapa? Istri 2? Enggak, istri support. Oh, istri 1. Support. Istri support. Sepanjang istri support mendukung kita, itu pasti berjalan dengan maksudnya support atau mendukung dari sisi apa? Banyak istri support sih. Dari sisi membangunin suami, menegur suami, baru mengurus suami. Ya baik dari kalau kita lihat capek, oh saya mau kuliah nih mah, pulang kerja buat kopi. Itu salah satu support itu. Buat kopi, baru perhatian karena kita capek suruh bangunin tidur. Jadi itu mengingatkan kita. Ibaratnya manajer lah ya. Dia jadi, ngatur semuanya ya. Sepanjang istri support semuanya ini berjalan dengan lancar. Itu berapa persen itu di rumah? Kan misalnya Pak Amar kan sibuk. Kadang-kadang kita chat di grup kan lagi di Pinang. Itu di rumah tuh berapa persen cuma? Kalau saya ya di rumah itu pasti malam, Bu. Malam pasti ada ya. Dari malam sampai dari kantor sampai di rumah mandi, makan, masih sempatkan waktu berkumpul sama anak. Kerja lagi enggak? Kerja lagi. Nanti tunggu anak-anak masuk kamar dulu. Baru kerja. Jam 8, jam 9. Anak-anak sudah temanin main. Kadang kita lupa juga, egois juga, Bu. Istri yang ngingatin, "Wih, kau udah pulang kerja, langsung kerja kau. Kawani anakmu." Nah, gitu kan. Baru kita temani anak kita main, baru kita temani, kita pandu sampai mau tidur. Oh, pura-pura kita cepatkan lah. Aduh, Nak, udah jam 9 nih. Bobo temani Bobo, berdoa sebelum Bobo. Baru udah Bobo mereka, baru saya masuk kamar lagi, ruang kerja gitu. Kerja? Iya, ada ruang kerja di kamar. Iya, maksudnya kerja lagi itu sampai jam berapa biasanya gitu? Nah itu dia selalu perdebatan saya tuh sama istri tuh. Jadi saya kan bilangnya saya jam 11 harus tidur gitu kan. Istri pun ngomong gitu, oh ya jam 12 ya gitu kan. Iya jam 12 gak apa-apa, tapi jam 1 juga, jam 2 ya. Gitu kan. Jadi itu maksud saya kan kerjanya itu kan maksudnya ibaratnya tubuh ini tidak kayak mesin, tidak ada istirahat, hanya istirahat sekian jam. Ada sakit nggak? Ya sejauh ini sakitnya pasti ada, cuman karena tadi jadi kalau istri saya melihat saya sudah tidur lama, nanti besok pagi itu udah ready itu telur setengah masak. Oh jadi istri lah ya semuanya. Sudah ready puding gitu Bu. Jadi kalau agak capek sedikit sudah nanti saya urut ya, terpanggil tukang urut gitu Bu. Jadi intinya istri support udah aman semua itu Bu. Aman semuanya. Iya Bu. Makanya kita kalau bekerja itu harus ada yang support kita. Betul. Ya Pak ya. Kalau nggak ada yang support ya kita sendiri nggak berhasil. Nggak bisa Bu. Ya kan ibarat kan berjalan sendiri kan nggak enak Bu. Harus berdua kan. Makanya waktu kita kuliah segar-segar aja. Padahal dikelilingi banyak pekerjaan gitu kan. Betul Bu. Memang istri yang bersyukur lah ya Pak ya. Terima kasih sekali sama istri Pak. Belum lagi anak 3 diurus kan. Iya ya 3 namanya Pak ya. 3 anak kecil ya. Jadi tambah 1 lagi suami yang diurus gitu ya. Wajar lah kalau kita salah dikit mukanya 12 pas ya Bu ya kan. Jadi keberhasilan seorang suami itu dari seorang istri ya Pak ya. Istri adalah support yang pertama. Pasti. Ya. Iyalah bersyukurlah Pak Amar. Makanya kita selaku suami harus mensyukuri Bu. Jadi ya kita di mana kita berada kita kasih tahu. Itu bukan karena kita takut istri, bukan. Kalau saya seperti itu Bu. Kalau saya sebelum hari ini, sebelum pagi-pagi saya berangkat, saya sampaikan itu. Schedule saya hari ini saya kasih tahu. Saya nanti hari ini kesana. Saya kasih tahu Bu. Dia padahal nggak bertanya ya? Nggak bertanya, saya kasih tahu. Kita kasih supaya tahu. Kalau saya kenapa, dia sudah tahu. Oh iya. Tadi suami saya berpesan, mau ke sini seperti itu. Itu tip gitu juga ya untuk kalangan keluarga muda gitu ya. Kalau seorang suami mau sukses ya istri harus support Pak ya. Jadi sekarang kan sedang kuliah, kerja dan keluarga juga oke. Jadi semuanya seiring berjalan dengan baik ya Pak ya. Betul Bu.
Gitu, mudah-mudahan. Semoga AKP 2 ini semakin maju gitu Pak ya. Amin. Semakin dikenal lah gitu kan. Amin. Oke, Dan baik. karirnya semakin naik. Amin. Dan kuliahnya nilainya bagus-bagus ya. Sejauh ini puji Tuhan lah selalu masih ada B-nya, Bu. B-nya masih lumayan bisa dihitung. Ada B? Ada, Bu. Aku nggak ada. Aku ada B. Aku nggak ada 1. B. Alhamdulillah. Yang penting kita dapat nilai yang bagus dan yang kita lalui sehari-hari ini tidak membuat kita sakit ya, Pak ya. Kita selalu berusaha dan berdoa aja, itu yang penting. Amin, itu. Saya rasa sampai di sini. Terima kasih ya sudah sama-sama bercerita juga, Bu. tentang organisasinya ini sangat perlu kita informasikan ke semua orang bahwa ini organisasi yang bagus gitu ya, betul. asosiasi yang bagus gitu. Dan semoga kita tahun depan sama-sama selesai kuliahnya. Amin. Sama-sama keluar ya, amin. Oke. Baik, terima kasih Pak Melisa. Sekian diskus dan podcast saya bersama Amon Silaban yang mempunyai banyak sekali embel-embelnya, tapi itu semua adalah untuk kebutuhan akan profesinya. Semoga karirnya semakin bertambah dan kedepannya semakin baik. Amin. Dan jangan lupa ya subscribe, like and share dan nonton sampai selesai. Terima kasih. Amin.